Kan namanya perekaman EKG. Tujuan dari perekaman EKG untuk melihat bagaimana aktivitas dari kelistrikan jantung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Prosedur ini tidak lama dan tidak menyakitkan Bapak. Jadi saya minta Bapak untuk tenang saja pada waktu kita melakukan perekaman EKG. Sudah? Selesai kita kontrak pasien dengan pasien, kita akan melakukannya persiapan alat. Persiapan alat yang pertama yang harus kita siapkan adalah satu set daripada alat EKG, gitu ya. Jangan terlalu jauh-jauh, dekat sedikit. Yang pertama adalah alat EKG satu set. Yang pertama kali adalah ini alat mesin EKG. Yang kedua kita pastikan bahwa kertasnya udah terisi. Ya, ada kertas, ada satu set alat terisi. Yang berikut adalah kabel untuk power, gitu ya, ke listrik. Yang berikut adalah kabel untuk ke pasien. Ya, jadi ini sudah ada satu set. Jadi jangan sampai, Pak, kita ada praktek atau kita lihat berbeda-beda gitu ya mesin EKG. Jadi mesin EKG itu sudah satu set dengan namanya mesin ataupun kabel pergi ke pasien dan kabel untuk pergi ke power listrik. Nah, yang berikut setelah mesinnya kita akan lihat bahwa ada namanya penjepit. Ya, penjepit itu ada dua ya. Ada penjepit untuk ekstremitas gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang secara internasional, kalau kita lihat alat yang dijual EKG di mana saja, dia ada warna merah, kuning, hitam, hijau. Ini adalah warna internasional, ya. Tapi kalau tidak ada warna, contoh dia warna hitam semua, ada juga yang jual alat seperti itu, ataupun ada silver semuanya, nggak masalah. Ada penjepit yang besar, ada yang penjepit yang kecil. Penjepit yang besar seperti ini berarti di kaki, penjepit yang kecil berarti di tangan, itu ya. Jadi perhatikan, jadi jangan salah warna, jangan salah penjepitnya, karena posisinya ini adalah menentukan bagaimana kita melakukan namanya perekaman. Sudah? Jadi tadi adalah tujuan adalah bagaimana kita untuk melihat aktivitas listrik jantung. Itu fungsi daripada kita merekam namanya elektrokardiogram. Sudah? Oke, sudah. Jadi ini jadi alat, kabel. Yang berikut adalah penjepit ya, untuk di ekstremitas bawah dan ekstremitas atas. Kalau ekstremitas bawah itu adalah kaki, ekstremitas atas itu adalah tangan. Yang berikut adalah balon untuk prekordial. Balon untuk prekordial itu ada 6 ya. Jadi V1, V2, V3, V4, V5, V6. Yang berikut adalah si gel gitu ya. Kenapa harus pakai gel? Karena alat ini kalau kita rekam di pasien, dia tidak akan menangkap atau dia tidak akan menarik cairan. Dia tidak akan kan kita akan merekam listrik ya. Jadi cairan adalah penghantar listrik yang baik. Jadi contoh nanti ada beberapa faktor. Contoh Pak, ini pasiennya contoh berbulu. Bulu tidak menghantar listrik yang baik. Jadi harusnya kalau tidak cukur gitu ya, kita pakai namanya gel gitu ya, supaya dia bisa menangkap aktivitas listrik daripada pasien. Jadi ingat ya, fungsi gel buat apa ya? Untuk membuat supaya perekaman gitu ya, listrik di pasien itu bisa tertangkap secara baik di mesin. Yang berikut contoh nanti bilang, apalagi Pak fungsi daripada gel atau air. Mungkin kalau di rumah sakit Anda udah selesai lihat, oh ternyata waktu kemarin kita praktek di kampus pakai gel, di rumah sakit mereka pakai alkohol, sama saja. Isinya adalah cairan gitu ya. Jadi ada alkohol, ada cairan, ada yang pakai air, pakai kasa, pakai air terus ditempel di sela-sela ini gitu ya. Intinya adalah supaya di sini hasilnya tidak artefak. Artefak itu artinya error gitu ya. Artefak kalau kita lihat TV itu kan ada acak-acaknya, itu artefak nih. Nah, sama juga di mesin juga bisa artefak. Harusnya normalnya tidak boleh ada namanya getaran atau tremor. Gitu ya, itu secara normal. Sudah? Oke, sudah selesai persiapan alat. Persiapan pasien sudah gitu ya. Nah, sekarang persiapan pasien adalah setelah kita tadi komunikasi, jangan lupa untuk pasien buka semua yang berhubungan dengan namanya logam. Contoh adalah ikat pinggang. Yang kedua, jam tangan. Yang ketiga yang semua kalau logam contoh emas. Ini pasien pakai gelongnya gede-gede banget. Pak, mohon maaf Pak, dibuka dulu gitu ya. Jadi yang logam ya, jadi ikat pinggang. Terus dia apa tadi? Jam tangan gitu ya. Semua yang berhubungan yang ada logam pokoknya gitu ya, termasuk emas. Tapi kalau emas yang kecil-kecil nggak perlu gitu ya. Yang berikut adalah perawat menutup sampiran. Itu yang paling penting. Kenapa harus tutup sampiran? Gitu ya. Oke, yang berikut adalah kita sudah komunikasi. Baik, yang pertama adalah kita akan memasangkan dulu. Ya, jadi kita connectingkan dulu antara si ekstremitas. Jadi ini ada warna. Jadi harusnya tidak akan terjadi kesalahan pada waktu kita perekaman. Ada merah, hitam, hijau dan kuning. Jadi kalau hitam berarti hitam dengan hitam ya. Dipasangkan dulu. Kenapa dia harus dipasangkan dulu? Kenapa Pak? Mendingan kita pasang dulu para pasang ini, nanti kan lama. Sehingga kalau kita ke pasien ini kan tidak nyaman, apalagi nanti pada waktu bulb ini ditempelkan kepada pasien. Jadi kalau mau merekam pertama,
Ya, jadi ekstremitas, jadi kalau merekam pertama ekstremitas dipasang dulu baru ini. Kalau mau dilepas, ini dulu dilepas baru yang ini supaya tidak terlalu lama kepada pasien karena ini menyebabkan ketidaknyamanan kepada pasien. Paham? Paham. Oke, yang kedua adalah hijau. Ya, kedua adalah hijau. Jadi atas ke bawah ya. Jadi jangan bertolak belakang. Jadi ini menghadap ke bawah. Ya. Jadi jangan begini jadi bertolak belakang dia. Kan bisa begini juga kan? Nah, jadi ini prosedurnya harus menghadap ke bawah. Hitam ke hitam, hijau ke hijau, baru kuning ke kuning, merah ke merah, gitu ya. Oke, sudah. Satu lagi kuning. Sudah selesai, sekarang kita pasangkan yang prekordial. Seperti biasa juga warna kita juga karena di alat ini, mesin ini memberikan warna. Jadi ada merah, hitam, hijau, kuning, dan ungu gitu. Kemarin waktu masuk ke sini tes buta warna nggak? Nggak tes buta warna? Enggak. Ada buta warna nggak? Kita angkatan corona. Oh, kayak angkatan corona. Iya, dites. Terus ada yang buta warna nggak? Yakin? Kalau saya tes sekarang, kalau ada yang buta warna keluar ya dari UNAS ya. Benar nggak? Coba minta Mbak Siva tuh minta tes buta warna ada nggak? Ada yang buta warna nggak? Yakin? Insya Allah. Dulu pernah tes di SMK pas masuk SMK. Iya, Oke. SMK. Yang di luar SMK. Tes buta warna nggak? Aku tes. Pas PNSDM. Tes. Ini kalau perawat nggak boleh buta warna ya, jadi ulang ya. Kalau ini saya ketahuan dapat buta warna, maaf ya langsung mengundurkan diri. Ada nggak? Nggak boleh ya, di perawat tidak boleh buta warna. Pas testing. Buta warna juga. Enggak. Nggak buta warna juga. Ada, Mbak, coba minta buta warna dong. Minta perawat saya buta warna. Baik. Dulu aja ya. Hai, jadi kita langsung pasang ya. Jadi ini ada warna merah. Warna merah, langsung pasang seperti biasa tadi. Terus warna hijau, seperti warna ya. Terus warna purple, warna black, warna yellow, dan terakhir warna brown. Oke, jadi supaya nggak melingkar-lingkar, jadi ini bisa ditarik. Ini kan udah tahu nih, ini adalah bagian ekstremitas. Jadi jangan sampai menggulung-gulung di pasien ya. Jadi udah pastikan dulu. Jadi kalau ini kita bisa tarik dulu. Oh, ini ekstremitas. Jadi ekstremitas. Ya, boleh dibuka bajunya ya Pak. Mohon maaf ya, ingat lihat ya kalau ada pasien contoh dia ada AC menghadap ke sini ya. Makanya saya bilang pertama kali adalah tutup sampingan. Jadi jangan sampai pasien udah selesai di KGE ternyata masuk angin. Oke. Ya. Jadi yang pertama ya melingkar lagi. Ya, tiduran aja. Sempat ke air. Pegang itu. Si Pen, bantuin si Pen. Yang 12 pasang saraf kranial, jadi ada alat dan bahan ya. Jangan sampai udah mau praktek cuman ngobrol-ngobrol doang, itu pasti ada alat dan bahan prakteknya. Saya udah bawa. Bawa? Udah bawa belum? Hitam ya. Jadi gampangnya aja adalah merah kuning hitam hijau. Merah kuning hitam hijau. Jadi pasang yang bagian bawah dulu nih di ekstremitas. Hitam artinya apa gitu ya. Nah, ingat ya, untuk meletakkannya itu ini adalah di bagian dalam. Ini cari daging, jangan cari tulang. Tulang rambut bukan penghantar listrik yang baik. Ya, tulang dan rambut artinya contoh pasien-pasien yang kekurusan. Ya, jadi jangan pasang di tulang karena tulang itu tidak akan menangkap kelistrikan jantung. Jadi, mohon maaf itu tarik ke atas, cari yang tulang yang tadi yang daging. Ya, jadi mau apa nih? Kegedean maksudnya. Ya, jadi harusnya cari agak ke bawah. Pokoknya cari yang adalah yang ada kena karena kalau daging kan isinya ada air, lemak kan. Nah, itu dia. Jadi kalau tulang bukan penghantar listrik.
Yang berikut ini naikkan ke atas ini kan. Oh yang begitu ya. Oh. Ya terus udah. Oh, kamu tenang aja. Kita buka. Ya awas ya, video-video ini tidak untuk disebarluaskan ya. Artinya kan untuk kepentingan pribadi ya, untuk pembelajaran. Kasihan dia, masa kalian terviral lagi. Ya tiduran, maaf ya Pak. Ya, jadi merah, ya terus kuning. Di YouTube tapi buat di Yuk coba perhatikan ya, coba perhatikan di sini. Jadi ini untuk kepentingan, awas ya, video-video tidak boleh disebarluaskan. Ini untuk kepentingan sendiri kalau di rumah saja, kalau mau belajar. Nah oke, jadi sudah. Yang pertama adalah sebelum kita pasang namanya EKG-nya, yang pertama ekstremitas dulu. Merah, kuning, hitam, hijau. Sudah terpasang ya. Ini kita lihat dulu, kalau dia memang sananya tidak artefak di sini gitu ya, berarti nggak usah pakai gel. Tapi kalau dia artefak berarti kita harus pakai gel gitu ya, karena ini kan tahu sendiri tidak nyaman. Sudah ya? Ini kan sudah, jadi udah on ya. Jadi sudah on, bisa kita lihat di sini. Onin dulu. Nah, kita sudah lihat. Nah, sekarang dia minta pasang semuanya lead kalau kita lihat. Jadi pertama kali setelah colok, setelah di connecting, baru kita onin. Yang kalau di mesin ini warna orange. Dia onin dulu. Dia lihat di sini adalah pasang namanya seluruh si elektrodanya. Oke? Sudah. Yang berikut adalah kita lihat. Jadi kalau yang pertama kali ini ada, kalau ada namanya V1 sampai V6. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Kalau di sini dia tulisannya adalah C, C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya. C1 gitu ya, warnanya ini kalau nggak salah merah. Nah, pemasangannya adalah interkosta keempat ya. Ini nggak ada yang bawa itu SOP-nya. Kan saya minta SOP. Interkosta keempat ya, parasternal kanan. Interkosta keempat parasternal kanan berarti parasternal antara sternal